ujung daripada proses itu adalah bagaimana kita, kalau secara budaya Indonesia ini kan gotong royongnya kuat, Ya. kerjasamanya masyarakatnya cukup banyak, lalu natural resourcesnya juga cukup diandalkan. Ya. Nah, bagaimana kita terus berkreasi untuk mengolah ini menjadi sesuatu peluang-peluang baru. Kadang selalu di dalam terminologi atau pengertian di Chinese itu dimengerti bahwa di saat krisis selalu ada peluang. Berbagi dalam aksi. Tahun 2023, banyak pengamat ekonomi meramalkan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang suram. Kenapa? Hari ini Rotary Action Channel secara langsung mendatangi Bapak Iwayan Suryawan. Lebih bagusnya kita ngobrol-ngobrol santai dengan beliau apa dan bagaimana di tahun 2023 dan bagaimana kita sebagai UMKM bisa eksis. Selamat sore Pak. Selamat sore, Ditut. Ya, langsung saja bagaimana di tahun 2023 katanya tahun yang suram. Ya. Mungkin apa penyebabnya dan kenapa bisa begitu Pak? Siap. Ya memang kalau kita baca berita, perjalanannya itu kan sudah banyak. Sampai ke Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani juga menyatakan, hati-hati tahun 2023. Indonesia bisa menghadapi resiko resesi. Resesi itu terjadi kan karena pertumbuhan ekonomi kita negatif, berturut-turut. Nah itu terjadilah resesi. Nah, sedangkan apa yang terjadi khususnya di Bali memang sangat terdampak dari proses terjadinya pandemi dari tahun 2020 kita mengalami awal itu 2,5 tahun kita benar-benar terdampak karena faktor pandemi. Apalagi tahun itu Bali sebagai tujuan wisata. Betul, gitu ya Pak ya. Satu-satunya penopang ekonomi Bali itu adalah pariwisata. Dan itu sangat mempengaruhi semua lingkup ekonomi masyarakat Bali. Gitu ya. Dan minus kita di tahun 2020 itu sangat dalam. Iya. Jadi 2021 masih mengalami, baru 2022 inilah mengalami suatu peningkatan yang mulai angka pertumbuhannya positif. Itu yang kita alami. Iya. Lalu ditambah lagi dengan dampak perang Ukraina dan Rusia. Itu berdampak juga itu ya? Dampaknya kepada seluruh dunia, kepada terutama karena Ukraina itu adalah merupakan produsen gandum terbesar. Jadi dampaknya pasti kepada harga pangan untuk seluruh dunia itu kan mereka kirim kemana-mana itu naik. Lalu kemudian kita lihat energi. Dari Rusia ini kan mengirim gas, minyak ke Eropa Barat. Iya, iya. Karena hubungan yang tidak harmonis, pasti ini akan menyebabkan juga supply kepada Eropa Barat juga tersendat dan harganya melambung tinggi. Tapi akibat harga yang naik, sektor seperti batu bara, gas, dan minyak, ya terutama yang batu bara sama gas, Indonesia memiliki hasil yang lebih bagus tentunya dari sisi itu, dan juga CPO juga harganya bagus, itu memberikan dampak positif kepada ekonomi Indonesia. Jadi ada satu yang positif pengaruhnya, tapi ada yang negatif. Yang negatif itu. Tapi selama masa saya lihat 2022 ini, pemulihan bertahap ini ya lebih positif untuk kita. Apalagi kita sebagai presidensi G20, dan itu menjadi mengambil peran yang penting. Nah, saya lihat memang pemerintah kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi berusaha mengantisipasi dan menggerakkan dana yang ada ini untuk proses yang namanya bagaimana recovery, bagaimana mendorong ekonomi rakyat, membantu proses alokasi untuk bebas vaksin segala macam, itu kan suatu langkah-langkah yang nyata dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat bisa sehat, bisa bergerak secara ekonomi,
Dan policy-policy itulah yang menopang kita tidak sampai lebih dalam daripada posisi kita yang lewati kemarin. Malahan pertalite-nya aja di gini ya, di subsidi gitu ya. Ya, subsidinya tapi kan kalau terlalu besar karena harganya begitu tinggi, ya tetap naik, tapi tetap dalam koridor yang dibanding sama negara lain itu sudah 2 kali lipat. Nah itu kita harus apresiasi lah apa yang diupayakan pemerintah. Nah kembali tadi kepada resesi, itu tuh hanya suatu peringatan kepada kita semua. Itu sebagai peringatan bahwa tahun depan tuh tidak mudah. Jadi artinya kita harus lebih kreatif, bekerja lebih keras, mengirit lebih banyak, sehingga lebih alokasinya kepada sektor-sektor yang memang produktif, buka lapangan pekerjaan, memberikan kesempatan usaha yang lebih luas, berpikir untuk buat produk yang lebih kreatif lagi sehingga bisa menarik minat untuk dipasarkan lebih luas kepada negara-negara lain. Jadi kalau itu kita bisa siapkan dan lewati, mungkin juga tidak terjadi. Jadi kembali kepada kita semua, bagaimana kita menata langkah, mengambil suatu strategi-strategi yang lebih signifikan impact-nya sehingga usaha kita bisa bertahan di masa mendatang. Setelah lewat pandemi 2,5 tahun, ada celah sedikit recovery ini dihantui oleh resesi karena ada juga resesi dunia secara global. Artinya selama 2022 ini negara banyak yang rontok secara kondisi struktur ekonominya. Ya krisisnya tuh seperti di Sri Lanka kelihatan benar-benar krisis. Seperti kita ngalamin tahun 98. Nah itu banyak negara yang ngalamin itu 20-an lebih negara. Nah kita kan sudah pernah mengalamin tahun 1998 itu sama. paling berat sekali sampai Presiden Soeharto digulingkan lah itu saat itu. Nah terus kemudian kita ngalamin kan berturut-turut dampak perang Irak, terus bom Bali. Bali sudah melewati beberapa kejadian sampai tahun 2008, mortgage Amerika jatuh. Nah itu kan kita ngalamin itu. Nah sekarang juga terjadi. Jadi namanya krisis dan resesi itu selalu akan mengintip gitu ya. Kepada suatu negara, bagaimana negara itu bersikap dan mengantisipasi. Ujung daripada proses itu adalah bagaimana kita, kalau secara budaya Indonesia ini kan gotong royongnya kuat, kerjasamanya masyarakatnya cukup banyak. Lalu natural resources-nya juga cukup diandalkan. Bagaimana kita terus berkreasi untuk mengolah ini menjadi sesuatu peluang-peluang baru. Kadang selalu di dalam terminologi atau pengertian di Chinese itu dimengerti bahwa di saat krisis selalu ada peluang. Ada opportunity. Ada opportunity yang juga besar. Besar gitu ya. Jadi lihatnya jangan lihat krisisnya saja, lihat peluang apa yang ada. Gitu. Karena pernah saya baca di saat ada masalah, disitulah ada peluang sebenarnya. Gitu. Betul. Itu nah fokuslah juga jangan hanya sama krisisnya saja. Lihat kemungkinan dan peluang apa yang untuk kita bertumbuh. Misalnya saya pribadi nih ngalami pandemi, krisis, tapi di situ saya belajar banyak. Sampai saya ada teman mengatakan bahwa ini bukan pandemi corona, tapi corona akademi. Jadi ada pelatihan gitu. Pelatihan buat kita gitu. Buat mental kita, buat cara pandang kita, bagaimana pengusaha ini kan selama pandemi boleh katakan tidak mampu bayar yang level medium to top level management. Rata-rata dia harus turun ke bawah, bekerja dengan timnya yang paling minim untuk survive gitu. Nah itu proses pelatihan, gimana kita bisa benar-benar melewati critical situation. Dan saya lihat beberapa pengusaha di Bali, saya ngobrol sama teman-teman perbankan, segala macam, kelihatannya memang ya ada yang terjatuh, tapi ada yang baru hanya sekedar pingsan terus bangkit lagi. Sudah bisa bangkit lagi gitu ya. Ada yang terus uyung-uyung sedikit tapi sudah lari lagi sekarang. Lari lagi. Malahan ada yang menciptakan lapangan baru ya gitu. Karena dia itu beradaptasi dengan kondisi saat itu gitu ya. Dulu ada misalnya dia bekerja profesional,
COVID ini membuat dia beralih haluan, Dirumahkan lah ya oleh dirumahkan, pemerintah. dia kreatif dan Kreatif. malah bangkit Malah sebagai bangkit gitu pengusaha ya. saat ini ya. Kita lihat sisi-sisi positif daripada suatu proses ini. Oke. Nah, terus yang kedua nih Pak, kita kan masyarakat Bali umumnya itu lebih pengaruh kepada pariwisata. Ya. Nah, kira-kira bagaimana di tahun 2023 ini peluang daripada pariwisata itu? Apakah sama lagi suram seperti tahun 2020 ini atau malahan bisa menggiat atau ada potensi yang lain seperti wisata domestik atau bagaimana itu? Mungkin Ya. bisa dijelaskan sedikit Pak? Saya kira dengan kejadian yang telah terlewati ini ya peluang untuk bertumbuh dan berkembang itu saya lihat masih sangat memungkinkan dan sangat besar. Iya, iya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ya saya lihat memang selama COVID itu malah ada lokasi baru yang dikreasikan oleh desa adat, Iya, menjadi iya, satu benar-benar. objek wisata. Benar-benar. Desanya sendiri berkembang, bikin kuliner di sana. Kayak desa wisata gitu ya. Seperti desa wisata atau olahan kuliner Iya. dengan view yang bagus, ditata lagi dan dengan uang yang ada hasil daripada kunjungan wisata yang baru-baru datang ini kan mereka bebenah terus sehingga nanti makin kuat strukturnya. Nah, kreasi-kreasi ini akan terus bertumbuh dan berkembang, Iya. mendorong setiap wilayah menawarkan banyak opsi untuk Sesuai dengan budayanya budaya mereka, dan kekuatan daerah tersebut gitu Misalnya ya. hanya katakanlah kasar ngomong di Pausan itu dibangun bendungan, iya, itu menghubungkan antara Gianyar dengan Petang. ya. Itu pemerintah sudah invest begitu besar. Tentu masyarakat setempat didorong untuk melakukan kreasi apa, Kreasi apa yang sehingga menjadi objek yang Iya. menarik untuk orang berkunjung ke sana. Ke Itu sana. kan objek yang baru, kegiatan yang baru. Nanti mungkin ada resto model baru, desain yang baru dibawa ke sana. Nah, pastilah tiap tempat dengan dorongan pemerintah daerah tingkat kedua maupun provinsi akan membawa ini suatu berubah, bergeser lah menjadi sesuatu nantinya akan menyongsong era ke depan. Jadi tidak sepesimis yang kita pikirkan, tapi ini menjadi suatu pendorong-pendorong yang baru. gitu loh. Seperti Malahan tol sedang dikerjakan. Ya. Ini juga akan membawa, pasti ada efek positif, ada negatif. Tapi kita lihat ada positifnya apa yang dimaksimalkan. Transportasi gitu mungkin Lebih lancar. Jadi penduduk Harus dari barang. desa itu lebih harus barang itu ke kota itu mungkin lebih Ya cepat. dari Jawa gitu. kan Jawa. dia tidak akan melewati jalur bawah, Ya. tapi dia langsung tol sampai di Mengui turun untuk distribusi barang. Malahan pariwisata bisa menawarkan naik sepeda di tol, itu kan sesuatu hal yang very unik di Bali, nggak ada tempat lain yang tolnya ada bisa naik sepeda. Nah itu hal-hal itu coba dilihat, digali, dikembangkan menjadi sesuatu yang menjadi keunikan daerah kita nanti. Apakah bisa itu bergeser sedikit ya Pak ya? Mungkin dulunya kita kan hampir 90% itu di pariwisata gitu loh. Apakah mungkin itu bergeser sekarang itu saya lihat itu di kampung-kampung itu adalah peningkatan pertanian itu sudah mulai bangkit saya lihat itu. Sudah karena waktu krisis itu, waktu pandemi itu mereka kan banyak yang dipulangkan gitu loh. Banyak yang dipulangkan, otomatis mereka itu berkreasi di rumahnya masing-masing atau di desanya masing-masing untuk membuat misalnya ada saya lihat itu pertanian organik, ada yang namanya mengembangkan vanili dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana itu peluang UMKM untuk kedepannya itu Pak di tahun 2003 itu Pak? Kalau kita ini kan swasta, lalu punya kerinduan ingin masyarakat kita juga baik lewat Rotary Club, kita melakukan kegiatan aksi sosial. Pasti geraknya itu terbatas. Yang kita bisa harapkan adalah dari pemerintah daerah, tingkat 1 maupun tingkat 2, supaya bisa mengadakan suatu komunikasi sehingga Bali ini tidak menjadi fokus hanya tourism yang umum budaya. Sekarang udah mulai, misalnya medical tourism sedang di-prepare. Nah itu kan ke depan nanti orang-orang yang mau berobat ke luar negeri diharapkan dia datang ke Bali untuk berobat. Nah itu kan menjadi dorongan juga untuk harus orang yang datang ke Bali dan juga spendingnya dilakukan di Bali. Itu dorongan political will dari pemerintah pusat membuat Bali punya channel yang berbeda. Tapi
apakah berhenti sampai situ? Harusnya tidak. Iya. Dengan pengalaman kita selama pandemi yang dimana pokok kita cuma satu, yaitu di bidang tourism. Padahal tourism itu turunan yang bisa mensupport kan banyak. Kalau kita mungkin ada policy dari pemerintah untuk benar-benar memprepare supaya pertanian kita, entah buah-buahan, durian, manggis, dan sekarang kan sudah macam. gini itu ya, pemerintahan Pak Wayan Koster itu sudah mewajibkan lah yang namanya hotel atau villa untuk menggunakan buah lokal. Betul. Nah itu kan political will, kembali tadi, Iya. dorongan pemerintah secara politis untuk membuat seluruh komponen yang ada itu saling mengisi di area kita. Istilahnya pindah kantongnya, kantong kanan, kantong kiri, tapi beredarnya di Bali. Beredarnya di Bali, bukan keluar gitu ya. Keluar. Jadi berusaha memang dari hasil penduduk kita yang bertani duren maupun manggis lokal mensuplai ke hotel gitu. Itu kan berputarnya untuk kesejahteraan di sini. Nah itu penting. Pemerintah daerah punya dorongan ke sana. Gitu ya. Kita dari pihak swasta memaksimalkan, mencoba mengikuti dengan secara maksimal. Lalu nanti kegiatan sosial kita di masyarakat mengedukasi banyak, mempengaruhi supaya apa yang menjadi political will itu lebih cepat terjadi. Terus begini Pak, ada lagi satu pertanyaan ini, apa namanya itu? Rotary Club, kita sedikit bergeser sedikit ke Rotary Club. Rotary Club itu kan merupakan kemanusiaan yang sangat besar sekali gitu ya. Jadi di Bali ini sudah ada berapa dan bagaimana perannya dalam meningkatkan UMKM itu Pak? Ya. Dan saya melihatnya kita sudah lebih dari 15 klub di Bali. 15 klub itu ya. Dan itu kan memang kita bilang lah pemimpin di masyarakat lah, entah dia di pendidikan, entah dia di usaha, entah dia di dunia tourism ataupun di profesional posisinya, dan memang aktif di berbagai organisasi. Dan saya jarang melihat anggota Rotary itu cuma satu aja, Rotary aja, dia bisa muncul di mana-mana. Mana-mana gitu ya. Nah, dengan kemampuan dan networking yang ada ini kan kita bisa sinergikan supaya apa yang menjadi kekuatan anggota Rotary ini bisa mengedukasi entah wilayah mana, seperti yang Litut misalnya ingin lakukan tentang waste management. Itu kan benar-benar passion, dorongan dari dalam. Dari dalam gitu ya. Bahwa saya ingin Bali ini supaya mereduce pemakaian plastik. Kedua, kalaupun ada sampah terkelola dengan baik, termanage dengan baik, supaya ke depan bisa kita wariskan bumi ini juga dengan baik. Gitu kan. Nah itu kan sebenarnya suatu cita-cita dan pola berpikir yang sangat luhur, suatu visi yang besar. Nah itu tidak akan bisa diselesaikan oleh seorang Belitut kan? Harus banyak yang terlibat. Nah kalau Belitut memang dorongannya ke sana, kita ambil bagian apa bisa support. Kita mungkin sehingga semua itu dijinjing jadi ringan. Gitu. Nah itu hal-hal yang bisa di satu klub Rotary itu lakukan. Jadi setiap klub, misalnya klub Bali Denpasar ini dari 20 tahun lebih. 20 tahun dia? Berdirinya udah hampir 40 tahun. 40 tahun ya? Ya, klub pertama di Bali. Pertama ya. Tapi 20-an tahun lebih dia punya program anak asuh yang dibantu oleh keluarga-keluarga dari Australia. Nah, itu menjadi satu kegiatan yang terus-menerus dilakukan setiap tahun. Jadi rutin setiap tahun ada. Nanti berkunjung orang tuanya ke rumah-rumah penduduk yang punya anak, sebagai anak yang seperti diangkat lah gitu, untuk dibiayai biaya sekolahnya, beli pakaian seragamnya apa. Nah, ini kan Rotary hanya channel saja, hanya membuat pipa penyalur penghubung gitu ya. Ya, dari keluarga Australia ini ingin tahu tentang budaya Bali melihat keluarga yang di Bali ini dan mengangkat satu anak seperti anaknya sendiri. Ada malah yang sampai disekolahkan ke tingkat university. Gitu ya. Komunikasinya sampai sekarang, sampai punya istilahnya anak lagi itu dianggap cucunya dia gitu. Seperti itu. Itu kan baik itu. Satu hubungan
Ya akibatnya dia tiap tahun ke Bali Tiap kan, tahun jadinya Bali. 2 kali bisa. Selain itu 5 kan juga sekali. bisa meningkatkan pariwisata juga kan gitu. Jadi mereka Betul, berkunjung itu. otomatis Dan nggak dia bisa satu orang cerita kan. Nah, bisa ke cerita. teman-temannya, oh saya ini segala macam, dia di Bali saya makan buah ini apa, dia bisa Iya, cerita bisa semua cerita. tentang kehidupan yang real. Iya, iya. Mereka tidak hanya menikmati jalan di Pantai Kuta saja, Tetapi belanja mereka- souvenir aja, makan di Kuta terus pulang, nggak Pulang, begitu. Dia iya. benar-benar menikmati Menikmati bagaimana real budaya itu budaya, sendiri karena, di desa-desa. di desa-desa itu gitu ya. Nah, terus yang mungkin sedikit di penghujung ini Pak ya, apa namanya, mungkin ada kiat-kiat Bapak atau trik-trik untuk para UMKM biar di tahun 2023 ini mereka ini satu bisa bertahan, malahan bukan bertahan saja, tetapi mereka mendapatkan peluang. Mungkin bisa karena Bapak sudah lama di penggiat bisnis dan pariwisata juga. Bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi tahun 2023 ini Pak, terutamanya untuk UMKM-nya ini Pak? Ya memang ini kerja harus bareng. Ya. Pemerintah bisa melakukan yang namanya pelatihan lewat program-program dari kedinasan UMKM. Di satu sisi koperasi menjadi ujung tombak juga untuk melakukan edukasi Koperasi, dan pola berkolaborasi membangun usaha. Lalu memang ada juga BPR yang ada di Bali dan cukup kuat yang bisa mengambil seperti pola anak asuh untuk membangun dan melatih dan mengembangkan secara permodalan, yang dimana keputusannya sangat cepat. Lalu kemudian kalau mereka kelasnya sudah naik, pasti akan dilirik oleh bank umum untuk disupport modal yang lebih besar. Lebih besar ya. Nah kerangka inilah mengembangkan beberapa orang yang memang punya talenta bisnis. Nggak bisa semua dipaksakan harus punya talenta bisnis. Iya, iya. Karena yang namanya bisnis itu kan harus ada passion, entah dia senang buat produk, nanti lemahnya di marketing, lemahnya di administrasi. Nah itulah kan saling kita saling ya, isi. saling isi gitu ya. Pola pembinaan anak angkat atau model koperasi ini memang Rotary sifatnya ada gerakan dan arah untuk pembinaan itu, tapi bagaimana realnya memang harus ketemu sinergi. Nggak bisa kan kalau orang cocok nggak cocok itu kan masalah chemistry lah. Jadi kalau chemistry-nya nggak cocok dipaksa-paksa suruh jalan bareng kan nggak cocok juga. Sama seperti join bisnis itu kan sama seperti dalam pernikahan, siapa yang cinta sama siapa itu kan itu masalah chemistry lah. Tidak boleh dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Jadi sambil jalan akan ada satu agreement yang memang saling win-win untuk berkumpul bersama. Iya. Itu kira-kira Pak. Berarti itu ya untuk tahun 2023 itu, jadi jangan kita itu pesimis, tetapi malahan kita itu optimis bahwa kita bisa melewati. Karena ketika permasalahan itu ada, di situ adalah ada peluang atau ada opportunity. Kemungkinan besar kita bisa membuat yang namanya gerakan-gerakan atau inovasi-inovasi baru yang mungkin beda di tahun sebelumnya, malahan sekarang ini bisa nanti diinginkan atau oleh masyarakat itu ternyata dibutuhkan oleh masyarakat itu. Karena apa? Karena kita itu belajar dari krisis-krisis sebelumnya. Jadi saat-saat tersulitmu sering kali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidupmu. Teruslah, situasi sulit pada akhirnya membuat kita menjadi kuat. Itu dari Roy T. Bennett. Jadi bagaimanapun resesi global itu jangan ditakutkan, tetapi malahan kita itu mengambil peluang saat itu. Kencangkan ikat pinggang kita, mulai kita melakukan yang namanya efisiensi di rumah tangga kita, di usaha kita, dan melakukan suatu tindakan yang mana memberikan inovasi sehingga ke depan kita bisa melewati tahun 2023. Dan malahan kemungkinan besar kita bisa membangun suatu usaha di tahun 2023. Jadi jangan melihat dari masalahnya, tetapi ayo kita lihat dari peluangnya. Jadi Pak, terima kasih sekali. Sore ini yang luar biasa motivasinya buat teman-teman, mungkin para Rotarian, juga para UMKM, sehingga kedepannya mereka bisa lebih semangat bahwa tidak
ada istilahnya 2023 itu suram, tetapi malahan suatu peluang yang sangat besar sekali. Jadi terima kasih sekali Pak. Maju tak gentar, pantang mundur Pak. Ya, itu katanya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Jadi Rotary Action Channel kali ini talkshow kita hari ini kita cukupkan. Kemungkinan kalau ada nanti komen-komen atau ingin yang ditanyakan bisa langsung ke komen. Terus nanti video apa atau talkshow apa yang mungkin bisa kita ulas lagi sehingga kita akan mendatangkan pembicara-pembicara yang handal yang mungkin bisa memberikan motivasi kepada UMKM kita. Ayo maju buat kita bersama, berbagi dalam aksi.